Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN tetap berlanjut. Hal ini menjawab isu yang menyebut pembangunan IKN mangkrak. Terkait isu IKN mangkrak, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta masyarakat tidak termakan hoax jika IKN mangkrak. Gibran menjelaskan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berupaya agar pembangunan tidak harus berpusat di Pulau Jawa atau Jawa sentris. Gibran memastikan pembangunan IKN terus berjalan sehingga daerah lain memiliki kekuatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi lebih meningkat. Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya. Baru sebulan yang lalu saya mampir ke IKN. Pembangunannya sudah baik, on progress semua. Tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif. Jadi IKN ini bukan hanya sekedar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Presiden RI Prabowo Subianto menyambangi kediaman Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kedatangan Prabowo ini dalam rangka silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Dalam unggahan yang dibagikan melalui akun Instagramnya, Prabowo terlihat sungkem kepada Ma'ruf Amin. Selanjutnya, keduanya berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan. Kunjungan ini juga mencerminkan kehangatan hubungan antar pemimpin bangsa. Kasus pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank Pemerintah, membuat bingung pihak keluarga karena korban dikenal baik di mata rekan kerjanya. Keluarga korban meminta polisi segera mengusut tuntas motif para pelaku dan berharap pelaku dijerat hukuman yang setimpal. Suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Cepat nangkep pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Ke kasus lainnya, pemirsa, setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian Arya Daru tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut akan didampingi dua penasihat hukum, yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Menurut Nikolai, keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami.
Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan kian mengundang tanda tanya. Keluarga mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Sempat mencoba menahan diri karena masa berduka, keluarga almarhum diplomat muda akhirnya mengungkapkan kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita istri Arya mengirim pesan WhatsApp tapi hanya centang 1 dan esok paginya sekitar pukul 10, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian, namun belakangan polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif. Instagram dari almarhum saat ini on, padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah inilah hal-hal ini, salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun media sosial Arya karena mengetahui kata sandi yang diberikan langsung oleh almarhum. Namun saat ini tidak bisa lagi login ke akun suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pihak keluarga menilai kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih misteri. Usai Arya ditemukan tewas dengan wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kosan, kini pihak keluarga mengungkap adanya kiriman amplop coklat berisi 3 simbol misterius saat pemakaman jenazah Arya Daru. Adalah ketika proses pemakaman almarhum, ada seseorang membawa amplop coklat. Di dalam amplop coklat itu berisi simbol-simbol dari gabus putih, yaitu simbol bintang, simbol hati, dan simbol bunga Kamboja. Itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak-pihak yang melakukan penyelidikan. Kami minta diperdalam apa makna dari simbol-simbol itu. Pesan apa yang terkandung dari simbol-simbol itu. Dan yang paling membuat pihak keluarga bertanya-tanya adalah cara kematian almarhum. Sementara itu, keluarga Arya Daru Pangayunan membantah posisi CCTV yang digeser saat pendobrakan indekos atas permintaan sang istri. Tapi langsung dibantah karena pada saat itu Pita, istrinya Daru, ada di Zoom. Jadi saya tidak pernah menyuruh Pak Siswanto ini untuk menginikan. Terus ternyata setelah dikonfrontasi lagi bahwa itu adalah inisiatif dari Pak Siswanto dengan pemilik kos ini gitu, bahwa diputar maksudnya digitukan. Yang intinya bahwa Pita itu hanya bilang tolong didobrak, nanti kalau sampai ada biaya yang kerusakan akan saya bayar atau saya akan biayai gitu. Hampir 2 bulan kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan menyita perhatian publik. Hasil gelar perkara polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain.
Jasad Arya Daru ditemukan di dalam kamar indekosnya di wilayah Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025 lalu. Setelah penemuan jasad Arya Daru, kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban, hingga tempat kerja korban. Dari CCTV yang beredar luas, ada beberapa jam sebelum Arya Daru ditemukan meninggal, penjaga indekos mondar-mandir di depan kamar untuk memeriksa keberadaan korban. Penjaga indekos juga coba membuka jendela kamar untuk memastikan kondisinya. Setelah pintu kamar berhasil dibuka, penjaga indekos panik melihat kondisi Arya Daru yang terbujur kaku dengan wajah terlilit lakban kuning. Polisi menyebut pada 7 Juli 2025, sebelum ditemukan tewas, Arya Daru sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Arya Daru diduga berada di atas atap gedung kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21:43 hingga 23:09 waktu Indonesia Barat. Arya Daru juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop, namun saat turun, Arya Daru tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Selain aktivitas Arya Daru sebelum ditemukan tewas, polisi juga mengungkap kondisi Arya Daru ketika ditemukan. Wajahnya tertutup plastik, kemudian terlilit lakban warna kuning di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Berdasarkan hasil gelar perkara pada 29 Juli lalu, polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Kesimpulan tersebut berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, pemeriksaan 103 barang bukti yang diamankan dari sejumlah lokasi, serta hasil autopsi. Kendati demikian, polisi tidak mengungkap motif meninggalnya Arya Daru. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan berhasil padamkan kebakaran sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah. Namun demikian, para pengungsi belum diizinkan kembali ke rumah karena menunggu kondisi aman. Petugas gabungan berhasil memadamkan kebakaran sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah. Meski demikian, petugas dari BPBD dan Pertamina masih mengecek kandungan gas di titik sumber api. Meski api sudah padam, para pengungsi belum bisa kembali ke rumah karena menunggu kondisi sekitar lokasi kebakaran aman. Sudah aman, langkah selanjutnya mestinya para pengungsi kita kembalikan lagi ke rumah masing-masing, tapi nunggu nanti kondisi sampai aman. Kebakaran sumur minyak ilegal ini terjadi hampir seminggu. Akibat insiden ini 4 orang meninggal dunia dan 1 balita masih menjalani perawatan. Polisi juga telah melakukan penyelidikan dalam kebakaran sumur minyak tersebut. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi lagi-lagi kembali erupsi. Tinggi kolom abu hingga 1.500 meter dari mulut kawah. Warga diminta selalu waspada. Gunung Lewotobi lagi-lagi kembali erupsi. Erupsi terjadi pada pukul 5:59 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu hingga 1.500 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismogram dengan durasi 2 menit 33 detik. Saat ini Gunung Lewotobi lagi-lagi berada pada status level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat sekitar dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Selain itu, petugas juga meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi lagi-lagi mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan turun. Sementara bagi masyarakat yang terdampak hujan abu diharapkan memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Otak penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta ditangkap di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Setelah membunuh korban, pelaku berusaha kabur ke kampung halamannya.
Inilah detik-detik akhir pelarian Eras, otak pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tim gabungan Subdit Jatarnas Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar meringkus sesaat pelaku tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di kampung halamannya. Sebelumnya, Eras dan 3 rekan lainnya menculik korban Muhammad Ilham Pradipta di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tidak hanya menculik, korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya tewas dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban. Jasad korban ditemukan di Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara 3 pelaku lainnya telah lebih dahulu diamankan. Polisi kini tengah menggali keterangan dari para tersangka guna mencari tahu motif pembunuhan serta kemungkinan adanya pelaku lain. Di Jakarta Selatan, Deni Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Universitas Gadjah Mada menyatakan tidak bertanggung jawab terkait maraknya foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di media sosial. Sebab menurut UGM ijazah tersebut sudah diserahkan dan menjadi tanggung jawab Jokowi. Kisruh ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ova Emilia, angkat suara terkait beredarnya foto ijazah Jokowi di media sosial. Rektor UGM menegaskan pihaknya telah menyerahkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat wisuda 19 November 1985. Sejak saat itu, dokumen ijazah menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk menunjukkan bukti. Foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo beredar di media sosial setelah keasliannya diragukan. Polisi pun telah turun tangan untuk menangani kasus ini. Bahkan di Polda Metro Jaya, kasus ijazah Jokowi masih berlanjut dan masuk penyidikan. Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta memastikan jika Kasmujo adalah pembimbing akademik Joko Widodo. Sementara itu, terkait lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal, Sigit menjawab hal itu akibat lupa. Jadi, pembimbing akademik itu adalah Bapak Insinyur Kasmujo. Waktu itu masih Insinyur Kasmujo. Selanjutnya bersekolah lagi jadi Insinyur Kasmujo MS sekarang sampai pensiun begitu. Itu pembimbing akademik yang membimbing Pak Jokowi mulai semester kelima. Itu kalau zaman sampai dulu, lulus. Istilahnya dosen wali juga betul ya? Dulu sering disebut sebagai dosen wali. Di angkatan saya itu dosen wali. Ya, betul ya, Pak? Betul. Ya. Kemudian untuk dosen pembimbing skripsi itu adalah waktu pertama kali masih Dr. Insinyur Sumitro, Ahmad Sumitro. Tetapi setelah hampir lulus begitu ya, itu Pak Mitro itu menerima gelar profesornya. Jadi ini memang ada 2 orang yang berbeda Pak. Satunya pembimbing akademik, yaitu Pak Kasmujo. Ya. Dan satunya pembimbing skripsi Pak Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro. Ya. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya. Karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Sebelumnya, Rismon Syahnibar diperiksa di Polda Metro Jaya Jumat pada terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dicecar 49 pertanyaan, Rismon hanya menjawab 2 pertanyaan.
Rismond Sianipar kembali memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismond dimintai keterangannya mengenai video yang diunggah di media sosialnya. Lebih dari 10 video yang akan didalami, namun baru 2 video yang benar-benar selesai diperiksa. Rismond mengaku dirinya ingin menjawab secara detail, runtut, dan mendalam. Saya menjelaskan secara sedetil-detilnya, ya, kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya, dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tifa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Rismond akan kembali dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk diminta keterangannya pada Senin 25 Agustus 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di Jakarta, Ismailia, Rizky Solehudin, dan Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Selain Rismond Sianipar, Polda Metro Jaya juga memeriksa terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Total ada 10 orang yang diperiksa secara maraton dalam sepekan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya kejar target. Seluruh saksi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi diperiksa secara maraton dalam pekan ini. Kemarin, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Dr. Tifa menggenggam buku Jokowi White Papers dan membawanya masuk saat menjalani pemeriksaan. Sebelum Dr. Tifa, polisi juga telah memeriksa mantan Ketua KPK Abraham Samad. Roy Suryo, Kurnia Triani, dan Rizal Fadilah juga telah diperiksa sebagai saksi terlapor pada hari Rabu lalu. Sementara pada hari Selasa, 19 Agustus 2025, Polda Metro Jaya juga memeriksa 3 orang saksi, yakni Meriakti, aktivis KNPRI, Sunarto, YouTuber, dan Arif Nugroho, seorang jurnalis. Ya bang, saya dari awal menyatakan seorang saksi itu harus bisa atau harus hanya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Seorang saksi nggak boleh dimintain pendapatnya, apakah Bapak lihat ini siapa. Kalau memang kita nggak mengerti, itu kita nggak boleh menceritakan atau berpendapat. Itu ahli kalau yang berpendapat. Saksi itu hanya mengatakan yang dia lihat dan dia dengar. Makanya tadi saya hanya menyampaikan yang saya lihat dan saya dengar pada pertanyaan seputar tanggal 22 Januari 2025. Kasus ini memasuki babak akhir dengan meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan. Namun, hingga kini polisi belum mengumumkan siapa tersangka dari kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi. Publik menanti akhir drama kasus tudingan ijazah palsu ini. Apakah pemeriksaan maraton Roy Suryo CS akan berujung pada penetapan tersangka? Atau lagi-lagi hasil pemeriksaan polisi hanya menguap satu saja? Kita ke kasus lainnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki aliran dana korupsi yang melibatkan mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. KPK menyebut penetapan tersangka Noel bukanlah akhir pengusutan korupsi, dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kemnaker. KPK telah mendalami informasi terkait dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Asep, penyelidikan tidak hanya menyasar ke pejabat aktif, tetapi juga mantan stafsus maupun stafsus Menaker. Terkait dengan pengetahuan para pejabat lainnya ini menjawab dengan Mas Rizky juga. Tentunya kita sedang dalami. Nah, termasuk juga tadi kata Mas Rizky, ini aliran dananya ke stafsus dan lain itu sedang kita dalami seperti apa gitu ya. Ini kan baru 1 hari ini nih, kita baru melakukan konfirmasi kepada orang-orang yang kita amankan di malam Kamis kemarin. Kemudian kita tentu akan kembangkan.
Kasus ini diduga berlangsung sejak 2019 hingga 2025 dan masih dalam tahap pengembangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Alih-alih mengakui kesalahan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Immanuel Ebenezer justru meminta amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun Gayung tak bersambut. Noel justru diberhentikan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Berompi oranye sambil menangis terseduh-seduh, Immanuel Ebenezer digiring KPK bersama 14 tersangka lainnya. Setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK, Noel langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan, pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Berkelit, Noel justru membantah terjerat operasi tangkap tangan serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap pelaku. Saya juga ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya dan kawan-kawan yang bersama saya. Tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Alih-alih mengakui kesalahan, Noel justru meminta amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Gayung tak bersambut mengetahui anggota kabinetnya terjerat dugaan korupsi. Presiden Prabowo Subianto langsung mencopot Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap turut berkomentar terkait permintaan amnesti Noel kepada Presiden Prabowo. Kalau saya pribadi enggak lah, gitu ya. Kemarin kan sudah cukup lah. Saya pikir untuk Hasto, amnesti, Pak Tom Lembong, untuk abolisi, saya pikir itu pertama dan terakhir lah. Jadi apalagi kan udah OTT Pak, telak. Selain Noel, ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Tim liputan iNews melaporkan. Isu kenaikan gaji anggota DPR sebesar 3 juta rupiah per hari dan tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan menuai reaksi publik. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai tunjangan 50 juta rupiah sudah sesuai perhitungan. Gaji anggota DPR naik 3 juta rupiah per hari hingga bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. Belakangan isu itu ramai dibicarakan publik. Kenaikan terjadi lantaran anggota DPR 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan dan diganti dengan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Publik pun geram dengan kabar kenaikan tunjangan dan gaji selangit wakil rakyat itu, apalagi di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kalau menurut saya mungkin perlu dikaji ulang ya, karena itu kan anggaran yang cukup besar dan dana yang cukup besar. Apalagi alasan dari pihak DPR sendiri karena banyak anggota yang dari luar Jakarta dan butuh tempat tinggal. Namun menurut saya itu masih terlalu besar untuk anggaran rumah bagi anggota DPR begitu. Sah-sah aja, cuman di situasi ekonomi yang saat ini masyarakat lagi pada sulit, itu kurang tepat aja waktunya menurut saya. Jadi tunjangan DPR yang dinaikkan itu belum tepat aja waktunya dan saya secara garis besar tidak setuju sih. Menanggapi kemarahan publik, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, menurutnya tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan sudah sesuai dengan harga sewa rumah di sekitar Jakarta. Saat ini tidak ada kenaikan gaji, yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan.
di Kalibata, karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan satu lagi di mana? Ulu Jami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara, dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR, karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana cuman itu saja yang ada perubahan, yang lain-lain tidak ada perubahan. Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta, karena kan kantornya ada di Jakarta. Kenaikan gaji anggota DPR yang sudah selangit wajar saja jika menuai banjir kritik. Publik menilai kebijakan tersebut tidak sepadan dengan kinerja para wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menanggapi usulan anggota DPR RI soal permintaan gerbong khusus merokok untuk kereta api. Gibran menegaskan jika usulan tersebut tidak sesuai dengan misi pemerintah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Permintaan disampaikan Nazim Khan dalam rapat dengar pendapat dengan PT KAI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Nazim meminta PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus merokok, khususnya pada kereta jarak jauh. Alasannya gerbong merokok dianggap bisa menjadi solusi bagi penumpang kereta jarak jauh agar tidak merasa bosan. Terkait hal ini, Wakil Presiden Gibran Raka Buming menyebut tetap menampung namun tidak sejalan dengan pemerintah. 2026 itu bisa sampai aktivitas sebaliknya begitu, dia aktivitasnya lebih oke. Nah, paling tidak Pak, ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan, adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di sini tuh untuk smoking area, Pak. Nah, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobi. Nah, paling tidak dalam kereta ini adalah satu gerbong. Saya yakin, Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api. Iya kan? Pasti banyak itu. Satu aja untuk kafe, untuk smoking, karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Di bis saja, Pak, hampir 8 jam, 10 jam, itu ada smoking area di bis. Pendapat saya pribadi, lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel. Jadi misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas. Sekali lagi, untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Dan sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok. Pemerintah dan DPR sepakat tingkatkan Badan Penyelenggara Haji dan Umroh BPHJ menjadi kementerian. Hal tersebut disebut dalam rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh yang akan disahkan pada Selasa pekan ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan peningkatan BPHJ menjadi kementerian itu akan didukung dengan peraturan presiden atau Perpres. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bagi jamaah Indonesia di masa mendatang. Harapannya ya jelas hanya satu, pelaksanaan haji akan semakin lebih baik lagi. Ini berarti keluar Perpres ya Mas? Keluar Perpres baru ya? Pasti. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Sosial memantau keluarga Raya, balita asal Sukabumi yang meninggal dunia dengan tubuh dipenuhi cacing. Jadi si cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Heboh balita asal Sukabumi bernama Raya meninggal dunia akibat ditemukan cacing di dalam tubuhnya menjadi perhatian khusus Kementerian Sosial. Kementerian Sosial pun turun tangan untuk melakukan asesmen keluarga Raya dan dipindahkan ke sentra Kemensos.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial mengatakan asesmen itu dilakukan agar keluarga raya bisa dipindahkan ke sentra yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Kementerian Sosial juga sudah turun untuk melakukan asesmen dan sekarang kakaknya atau adiknya itu ya, orang tuanya, kakaknya atau adiknya yang sedang dalam asesmen yang insya Allah nanti akan dimasukkan ke sentra kita yang ada di Sukabumi. Ya, jadi ini satu pembelajaran buat kita semua ya, untuk supaya benar-benar bisa menyisir warga-warga kita yang memang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial. Kita berharap ya, terus terang kita harus bersinergi ini dengan pemerintah daerah utamanya ya, di desa-desa dan juga di RT RW untuk benar-benar bisa memberikan suatu data yang tepat, yang baik, sehingga kita bisa berikan langkah-langkah atau intervensi yang tepat. Saifullah Yusuf menambahkan kasus Raya akan menjadi pembelajaran agar pemerintah baik di tingkat pusat hingga ke daerah benar-benar melakukan penyisiran terhadap warganya. Sebab Raya sempat dikabarkan tidak memiliki data kependudukan administrasi yang menyebabkan tidak mendapatkan fasilitas BPJS. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengklarifikasi terkait surat dengan KOP BNPB berisi undangan rapat persiapan pernikahan Putri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. BNPB menegaskan surat berkop resmi tersebut ditujukan hanya untuk internal, bukan pihak eksternal. Ia juga menjelaskan tidak ada maksud lain dari undangan rapat pernikahan dengan kop surat BNPB itu. Ada beberapa poin penting dari undangan ini. Yang pertama ingin kami sampaikan, undangan tersebut ditujukan kepada panitia yang sudah ditentukan oleh beliau. Panitia ini ada internalnya BNPB, ada juga di sebagian angkatannya beliau, termasuk juga polisinya. Jadi artinya dengan sudah terbentuknya panitia ini, maka perlu diadakan rapat pertama kalinya untuk membantu WO yang sudah beliau tunjuk. Jadi artinya ini rapat awal yang dilaksanakan sesuai dengan surat itu, dan itu kami ditunjuk selaku ketua panitia itu menyampaikan karena ya tadi itu personal yang banyak, sehingga kami menyampaikan dulu semua personal yang duduk dalam kepanitiaan itu supaya yang internal BNPB bisa kenal dengan panitia-panitia lain yang beliau sudah tunjuk untuk membantu persiapan pernikahan. Kecelakaan terjadi pada babak final Grand Prix F1 Powerboat di Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kecelakaan melibatkan powerboat milik peserta dari Cina, Abu Dhabi, UEA. Detik-detik insiden tabrakan powerboat terekam video amatir warga. Kerasnya tabrakan tersebut membuat kedua powerboat terempas ke atas setinggi lebih dari 3 meter. Para penonton pun dibuat histeris melihat kejadian tersebut. Belum diketahui penyebab tabrakan kedua powerboat termasuk korban dalam kecelakaan itu. Pemirsa, Indonesia mulai mempersiapkan diri menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sejumlah pemain keturunan diperkirakan akan mengisi skuad Garuda Muda. Tim U23 Indonesia akan memulai pemusatan latihan pada Senin 25 Agustus untuk mempersiapkan diri menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sejumlah pemain keturunan seperti Rafael Strijk hingga Jens Raven diperkirakan akan mengisi skuad Garuda Muda. Tidak hanya itu, sejumlah pemain yang sempat membela timnas pada ajang ASEAN U23 Championship 2025 juga diprediksi akan kembali bergabung. Jika berkaca pada performa ASEAN U23 Championship lalu, lini tengah dan lini depan Indonesia menjadi masalah bagi pasukan Gerald Vandenberg.
andai dua lini ini diperkuat, bukan tidak mungkin Indonesia bisa membuka peluang mereka untuk lolos langsung ke turnamen utama. Iya, jadi kalau kita melihat pengalaman di Piala AFF sebelumnya, terlihat bahwa tim ini masih memiliki sejumlah kekurangan ya, terutama di lini tengah dan depan. Dan dengan rencana pemanggilan pemain-pemain yang bisa diharapkan memperkuat atau mempertebal kedalaman skuad, mudah-mudahan kekurangan yang terjadi pada Piala AFF lalu bisa dipenuhi. Dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 Indonesia tergabung di grup J. Skuad Garuda Muda akan menghadapi 3 lawan tangguh yaitu Korea Selatan, Makau dan Laos yang digelar pada 3 hingga 9 September mendatang. Ribuan warga tergabung dalam Umat Islam Bersatu menggelar aksi bela Palestina di area Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi. Mengibarkan bendera merah putih dan Palestina, ribuan warga menyuarakan kebebasan Palestina dari blokade Zionis Israel. Aksi ini diwarnai dengan penunjukan sejumlah poster tentang korban jiwa oleh kebiadaban Zionis Israel, mulai dari foto korban warga sipil, anak-anak, hingga jurnalis. Umat Islam Bandung Bersatu hari ini menyatakan diri kami bahwasanya kami berada di barisan orang-orang Palestina, dan hari ini Palestina bukan hanya berbicara dari keagamaan saja. Hari ini Palestina berbicara tentang kemanusiaan. Allahu Akbar. Sebelum menggelar aksi di Gedung Sate, ribuan warga melakukan aksi long march dari Pusdai Bandung. Aksi bela Palestina akan terus digelar warga Bandung hingga Palestina terbebas dari Israel. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, Israel terus membombardir Gaza melalui serangan udara ke sejumlah wilayah di Gaza. Serangan dilancarkan ke Deir al-Balah hingga Jabalia. Inilah detik-detik serangan udara yang dilakukan oleh militer Zionis Israel di wilayah Deir al-Balah, Gaza Selatan. Asap hitam tebal membumbung tinggi saat rudal Israel meledakkan sebuah rumah di Deir al-Balah. Sisa material bangunan pun terlempar ke udara saat ledakan terjadi. Serangan udara Israel juga membombardir wilayah Al-Zaitun, kota Gaza, salah satu permukiman terbesar. Keluarga para sandera memblokade jalan utama di Yerusalem menuntut pembebasan para sandera. Sementara ribuan warga di Tel Aviv menggelar aksi unjuk rasa menolak operasi militer Israel untuk mengambil alih Gaza. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Wakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sejumlah anggota keluarga dari para sandera memblokade jalan utama dekat wilayah Yerusalem. Mereka membawa poster bergambar lukisan para sandera dan juga meneriakkan yel-yel. Keluarga sandera tersebut menuntut adanya kesepakatan pertukaran tawanan dan untuk menghentikan perang di Gaza. Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa yang mengecam rencana militer Israel untuk menduduki Gaza telah berkumpul di Tel Aviv pada hari Sabtu, mendesak pemerintah untuk mengejar resolusi diplomatik untuk membebaskan para sandera. Para demonstran meneriakkan yel-yel dan menyuarakan penolakan mereka atas operasi militer baru di wilayah Gaza. Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan sabotase kesepakatan membunuh sandera dan apakah Trump takut pada Bibi, sambil menyalakan suar dan mengibarkan bendera Israel. Salah satu demonstran bahkan memakai topeng wajah Benjamin Netanyahu yang berhidung panjang. Para demonstran ini menuntut Israel untuk menghentikan kelaparan dan membantu rakyat Gaza bangkit kembali. Mereka menilai apa yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu